Oke, jadi kita kali ini akan memulai sesi videografi. Pertama kita buka dulu Premiere Pro. Kita akan belajar dari dasarnya. Nah, jadi begitu kita buka Premiere Pro, pertama kali yang muncul adalah home screen kayak gini. Kita buka contohnya make new project ya. Nah, di sini ada banyak settingan yang kita mungkin agak bingung juga. Jadi di sini ada Mercury, Playback Engine, GPU Acceleration, CUDA. Nah, ini CUDA tuh dari Nvidia itu kayak apa ya? Processing pakai GPU itu jauh lebih cepat daripada pakai CPU. Kalau OpenCL itu juga sama, dia pakai graphic card tapi itu Intel biasanya. Tapi di Nvidia juga bisa. Terus di sini ada software only, itu dia pakai pakai CPU itu buat yang nggak ada graphic cardnya gitu ya, atau graphic cardnya integrated tapi nggak support OpenCL, kemungkinan cuma bisa pakai software only. Nah, kita pakai coba. Terus oke, capture format HDV, biasanya sih pakai itu HDV. Terus ini tuh kayak chat disknya, jadi dimana kita bikin video, kita bikin audio, kita review, itu sama kayak project settingan defaultnya. Nah, oke, dilanjut this project, oke, yes. Nah, jadi begitu udah masuk, udah dikebikin, kita bisa langsung import si video yang pengen kita edit. Contohnya kita ambil dari sini aja ya. Nah, hal yang paling mendasar adalah kita di sini bisa klik kanan terus properties. Nah, di sini tuh ada banyak banget ya keterangan-keterangannya. Nah, ini tipenya ini MPEG Movie, jadi dia formatnya MPEG, ukurannya 16 MB, image size-nya itu maksudnya pixelnya ukurannya 1280 kali 720. Nah, itu kalau di YouTube tuh yang dibilang 720p, 1080p atau 2160p 4K itu dari sini, dari sebelah kanannya nih. Ada 720 kasih P. Terus ada frame rate, itu FPS-nya. Jadi frame rate-nya itu rata-rata kemunculan gambar sebanyak berapa per detik. Nah, untuk video contoh ini kita FPS-nya 24. Emang standar produksinya tuh 24. Ada juga yang berapa? Ada juga yang 30, ada juga yang 12. Biasanya kalau 12 tuh buat animasi. Nah, terus di sini ada audio formatnya. Standarnya itu biasanya 4410 4400 Hz atau 44,1 kHz. Nah, ini kompres itu biasanya audionya nggak terlalu jernih, tapi cukup jernih kalau kita pakai device yang biasa-biasa aja. Terus 32 bit itu kedalaman si audionya. Kalau di gambar ada juga kan bitnya. Itu satu apa 8 bit itu merepresentasikan apa mampu menghadirkan sebanyak 16,7 juta warna. Jadi makin tinggi bitnya, makin detail. Nah, ini stereo itu audionya kanan kiri. Kalau yang audionya satu doang, itu mono namanya. Ada juga yang surround 21, surround 51, surround 71, kayak ya, di bioskop tuh kan biasanya ada tuh Dolby 71. Nah, itu dia surround, surround. Nah, ini pixel aspek rasionya. Jadi pixelnya itu berapa kali berapa aspek rasionya. Di sini pixelnya kotak atau 1,0. Nah, ini ada yang menarik, alpha non. Nah, alpha itu sebenarnya channel warna, channel gambar. Di channel gambarnya itu apa ya? Kan ada, kalau itu tuh channel warna tuh RGB, red, green, blue. Itu RGB tuh buat si warna-warnanya. Nah, kalau channel alpha ini buat
buat kita kayak apa namanya tuh, transparansi. Channel Alpha ini transparansi. Jadi kalau kita bikin gambar misalnya kayak PNG itu dia pakai channel Alpha. Dan kenapa kalau kita ekspornya JPG kalau gambar nggak ada transparansinya, karena JPG itu nggak support channel Alpha. Nah, itu sebabnya kenapa kalau mau pakai transparan kita pakainya PNG. Tapi nggak semua PNG itu transparan, tergantung dia backgroundnya di set atau enggak. Nah, ini video codec type-nya MP4 atau MOV. Nah, ini sebenarnya sih yang paling ininya MP4-nya ya. Soalnya format filenya MP4 H264. H264 itu compressed video, jadi videonya tuh dikompres jadi nggak terlalu gede. Oke, 420 itu YUV. YUV itu kayak color video color grading gitu. Color compression. Nah, ini kan kita ada banyak tabnya, ada tab learning, tab editing, tab color, effect, audio, graphics, libraries. Nah, itu nanti kita pakai. Oke, di sini juga ada previewnya. Kita langsung aja import atau enggak? Oke, kita langsung import nih. Nah, cara importnya tuh tinggal di drag doang, gampang. Nah, ini tuh di sini ada time code ya. Time code itu yang pertama ini frame. Jadi kalau kita majuin framenya, ini bakal cuma sampai 23. Tuh, 23 doang. Kenapa? Karena kayak sama kayak jam. Jam tuh kan 1 menit 60 detik. Tapi begitu udah masuk ke menit 1, dia nggak ditulisin 60, tapi langsung 00 lagi, tapi menitnya nambah. Nah, sama kayak gitu juga. Nah, terus di sini ada detik, yang ini tuh detik, nah yang ini tuh menitnya, yang ini jam. Kan ada tuh yang editnya tuh kayak film panjang itu kan sampai berjam-jam. Nah, itu. Terus ini ada juga scalingnya. Scalingnya tuh di sini fit ya. Jadi semuanya nampak dalam ukuran segede gitu. Kalau 100 jadinya kayak gini. Tuh ada agak-agak blurry gitu kan. Kalau 75 ya gitulah. Terus ini ada playback resolution. Jadi begitu kita muter si gambarnya, itu resolusinya berapa. Kalau kita set full terus kita set 100%, mending lah ya. Ini emang kompresi filenya tuh agak-agak terlalu muluk, terlalu apa ya, kayak gitu. Nah di sini tuh jadi ada dua ya, ini jangan bingung. Yang satu ini tuh source-nya, link audio. Nah yang ini komposisinya, sequence-nya. Kita juga bisa bikin sequence, coba kita back, kita hapus sequence-nya, pencet delete, pencet delete. Oke, kita bisa bikin sequence tuh di new item, sequence. Nah kalau tadi kita narik tuh kan sequence-nya langsung tuh ngikutin sama yang file kita tarik itu. Tapi kalau kita bikin sequence sendiri, di sini ada banyak presetnya. Ada frame size, tergantung dari ininya, dari apa, dari preset bawaan si Premiere-nya. Kalau bagusnya sih, kalau biasanya gitu ya, biasanya pakainya tuh yang 1080p, yang 1920 kali 1080, itu 16:9 berarti rasionya. Sini tuh ada lagi Canon XF MPG, ya itu tuh kan kalau produksi itu kebanyakan 24 frames per second. Terus square pixel juga, terus progresif scan-nya, audionya juga yang bagus tuh sebenarnya 48.000 Hz per detik. Ya Hz per detik berapa lagi. Terus banyak sih presetnya, ada juga yang makainya tuh 2:1. Nah kalau di YouTube tuh buat bikin VR video gitu ya,
Itu syaratnya tuh paling rendah rasionya 2:1. Jadi 2:1 tuh misalnya 1000, enggak, 2000 kali 1000. Ah, itu 2:1. Jadi perbandingannya tuh ini banding ini. Jadi kalau kayak video ini, itu kan tadi tuh 720 ya, 1080. Enggak, 1280 sama 720. Nah, itu kalau diperkecil itu jadinya 16:9. Itu perbandingan video. Sini ada settingan lanjutannya, time base itu FPS-nya. Terus ada square pixel, ada no field, ada 25 fps. Ini display formatnya ya, itu pakai yang basic aja biar nggak pusing. Terus sample rate-nya mulai dari 32 kHz sampai 96 kHz. Di sini ada audio sample, ada millisecond. Ya kalau millisecond tuh pakainya tuh yang sampai ratusan gitu ya, itu lebih detail lagi sih. Nah, itu terus ada video preview. Kalau kita mau previewnya bagus, pakainya maximum bit depth. Ya, ini bisa dibaca highly recommended when max quality is on. Ya, itu kalau pakai hardware acceleration kayak yang Mercury tadi tuh enak tuh. Sama maximum render quality sama bacaannya. Nah, itu di sini ada track audio juga. Jadi audionya tuh ada berlapis-lapis gitu lah kalau kata iklannya. Terus ada projection. Ini kita karena nggak bikin VR video ya. Jadi oke, kita cancel aja, kita bikin langsung aja biar cepat. Oke, jadi itu untuk basicnya sampai di assembly dulu. Nanti kita lanjutkan sampai ke tab editing. Ya, lama tab editingnya. Nah, ini ada tab editing. Sini jadi kalau kita klik sebelum dimasukin ke sini tuh masukin ke sini dulu. Kita pilih, pencet tombol-tombol. Terus kita mau import videonya doang, atau kita mau import audionya doang, atau kita mau import dua-duanya. Nah, jadi ini nih kan ada channel V1, V2, A1, A2. Ini tuh V itu video, A itu audio. Oke, terus ya ada color buat color grading, ada efek, ada efek. Ya buka tab efek tuh emang agak sabar gitu kan. Nah, ini ada video, ada adjustment, ada blur, ada sharpen, masing-masing ya bisa dicoba sendiri lah. Terus ada audio. Di sini audionya nggak selengkap kalau pakai teman-teman pakai Audition. Soalnya ini tuh cuman basic, cuman ngatur desibelnya, ngatur apa stereonya gitu kan, ngatur balancingnya. Nah, grafik nih buat bikin tulisan. Jadi kita pencet T, kita tulis di sini misalnya aduh font putih. Nah, ini fillnya diganti warna merah. Nah, tuh. Jadi buat bikin tulisan dan selengkapnya dibahas di video selanjutnya. Oke, silakan. Untuk kali ini mungkin itu aja. Sekian, semoga bisa dimengerti. Oke, see you.